Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Komariah, NIM 22208010117. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam ilmu pengetahuan. Ilmu ditinjau secara ontologis. Secara bahasa, ontologis berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah ontos dan logos. Ontos adalah yang ada, sedangkan logos adalah ilmu. Sederhananya, ontologis merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Secara istilah, ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup, tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin. Ontologi kerap kali didefinisikan dengan metafisika. Ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat apa yang terjadi. Ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam filsafat, di mana membahas tentang realitas atau kenyataan. Pada dasarnya, ontologi berbicara asas-asas rasionalis dari yang ada atau disebut suatu kajian mengenai teori tentang ada, karena membahas apa yang ingin diketahui dan seberapa jauh keingintahuan tersebut. Ontologis dasarnya berbicara tentang hakikat yang ada, ilmu pengetahuan, hakikat objek pengetahuan, dan hakikat hubungan subjek-objek ilmu. Bagaimana ilmu pengetahuan ditinjau secara ontologi, maka pembahasannya adalah ontologi melakukan pemeriksaan, melakukan analisis terhadap ilmu pengetahuan berdasarkan apakah ilmu pengetahuan itu benar-benar ada atau tidak ada. Selanjutnya, ilmu ditinjau secara epistemologi. Secara bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya episteme artinya pengetahuan dan lagar artinya ilmu. Secara istilah, epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Epistemologi merupakan nama lain dari logika material yang membahas dari pengetahuan. Epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan yang mengkaji bagaimana mengetahui benda-benda. Selain itu, epistemologi merupakan suatu doktrin filsafat yang lebih menekankan pada peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal, karena pada dasarnya pengetahuan yang diperoleh menggunakan indah, hasil tangkapannya secara aktif diteruskan dan ditampilkan oleh akal. Pengetahuan ini yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara manusia memperoleh, menangkap pengetahuan dan jenisnya. Selanjutnya, ilmu ditinjau secara aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksion yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Sederhananya, aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Aksiologis dasarnya berbicara tentang hubungan ilmu dengan nilai, apakah ilmu bebas nilai dan apakah ilmu terikat nilai. Karena berhubungan dengan nilai, maka aksiologi berhubungan dengan baik dan buruk, berhubungan dengan layak atau pantas, tidak layak atau tidak pantas. Ketika ilmuwan para dulu ingin membentuk satu jenis ilmu pengetahuan, maka sebenarnya dia harus atau telah melakukan uji aksiologis. Aksiologi juga dapat dikatakan analisis terhadap nilai-nilai. Maksud dari analisis yaitu membatasi arti, ciri, tipe, kriteria, dan status dari nilai-nilai. Sedangkan nilai yang dimaksud di sini yaitu kualitas suatu hal yang menjadikan hal tersebut berguna. Nilai dapat bermakna, bernilai guna sebagai suatu kebaikan. Apalagi dalam aksiologi, di mana aksiologi merupakan bidang menyelidiki atau menganalisis nilai-nilai, maka dalam implikasinya aksiologi mencoba untuk menguji dan mengintegrasikan semua nilai kehidupan dalam kehidupan manusia dan membinanya dalam kepribadian seseorang. Kesimpulannya yaitu ilmu pengetahuan telah menjadi bagian penting bagi kehidupan sosial masyarakat.
ilmu pengetahuan dapat menjadi tolak ukur untuk melihat maju atau mundurnya suatu bangsa. Suatu bangsa yang memiliki tingkat ilmu pengetahuan yang sempurna, maka semakin modern juga kehidupan masyarakatnya. Sebaliknya, jika ilmu pengetahuannya rendah, maka kualitas masyarakat di suatu bangsanya juga rendah. Hal tersebut yang menjadi ilmu pengetahuan sangat penting dan berpengaruh di suatu bangsa dan menjadikan masyarakatnya bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, para ahli filsafat ilmu pengetahuan menjadi 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam pembahasannya, ontologi fokus pada hakikat dari suatu ilmu pengetahuan. Ontologi mencoba membuktikan dan menelaah bahwa suatu ilmu pengetahuan tersebut benar, dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, epistemologi dalam pembahasannya fokus pada pentingnya syarat atau metodologi ilmu pengetahuan tersebut. Jadi, ketika ilmu pengetahuan disoroti melalui epistemologi, maka pembahasannya terhadap bagaimana sumber yang dipakai oleh para ilmuwan di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan seperti apa. Kemudian aksiologi, di mana pembahasan aksiologi fokus pada manfaat dari ilmu pengetahuan tersebut. Pada intinya, kajian aksiologi itu mempelajari tentang layak atau tidaknya sebuah ilmu pengetahuan dikembangkan dengan paparan tersebut. Sederhananya, bahwa ontologi berbicara dengan asistennya bicara tentang perkembangan, aksiologi berbicara tentang nilainya. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.